Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila. Saya Sukma. Saya Syarif Bilawal. Kami dari kelompok 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah kelompok 2, dengan mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Syaparudin SAG MSI. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul di bawah ini. Stabilitas moneter Islam, instrumen, mekanisme, dan implikasi global. Presentasi ini akan mengupas tuntas mengenai konsep stabilitas moneter dalam perspektif Islam, mengeksplorasi instrumen dan mekanisme syariah yang mendasarinya, serta menganalisis implikasinya di kancah global. Kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja yang unik untuk menjaga nilai uang, harga, dan likuiditas berlandaskan pada etika dan keadilan. Fondasi stabilitas moneter dalam Islam. Stabilitas moneter dalam sistem Islam tidak hanya dipandang sebagai tujuan teknis semata, tetapi juga sebagai bagian integral dari pencapaian keadilan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Ini berakar pada larangan riba atau bunga, garar atau ketidakpastian berlebihan, dan maisir atau judi, yang secara inheren mendorong praktik keuangan yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada sektor real. Nilai uang yang stabil sangat penting agar transaksi berjalan lancar, investasi dapat direncanakan dengan baik, dan distribusi kekayaan tidak terganggu oleh fluktuasi harga yang ekstrim. Sistem moneter Islam berupaya mencapai stabilitas ini melalui instrumen dan mekanisme yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Prinsip-prinsip utama yang mendukung stabilitas ini meliputi: yang pertama, keadilan ekonomi, mendorong distribusi kekayaan yang adil dan mengurangi kesenjangan. Yang kedua, larangan riba, menghindari praktik yang menciptakan pertumbuhan uang tanpa didukung oleh aktivitas produktif. Yang ketiga, penguatan sektor real, memastikan bahwa aktivitas keuangan terhubung langsung dengan produksi barang dan jasa. Yang keempat, pembagian risiko, mendorong partisipasi risiko dalam investasi, bukan hanya pengambilan keuntungan tanpa risiko. Dengan demikian, stabilitas moneter Islam melampaui indikator makroekonomi biasa, mengintegrasikan dimensi etika untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Instrumen kebijakan moneter berbasis syariah. Bank sentral dan lembaga keuangan Islam memiliki serangkaian instrumen unik untuk mengelola likuiditas dan mencapai stabilitas moneter tanpa bergantung pada suku bunga tradisional. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah sekaligus efektif dalam mencapai tujuan kebijakan moneter. Pertama, sukuk bank sentral. Sukuk ini diterbitkan oleh bank sentral untuk menyerap likuiditas berlebih dari pasar atau menyediakannya saat diperlukan. Berbeda dengan obligasi konvensional, sukuk mewakili kepemilikan aset real atau bagian dari proyek, sehingga menghasilkan keuntungan dari aktivitas ekonomi yang sah, bukan bunga. Yang kedua, instrumen bagi hasil. Bank sentral dapat menggunakan instrumen berbasis bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah untuk mengelola likuiditas di pasar uang antar bank syariah. Ini mendorong bank untuk saling berinvestasi dalam proyek real, bukan hanya meminjamkan uang dengan bunga. Yang ketiga, giro wajib minimum syariah. Mirip dengan GWM konvensional, giro wajib minimum syariah mewajibkan bank untuk menyimpan sebagian dari dana nasabah di bank sentral. Namun dananya dikelola sesuai prinsip syariah dan tidak dikenakan bunga, melainkan sebagai cadangan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan. Yang keempat, emas dan komoditas. Dalam beberapa sistem emas dan komoditas lain dapat digunakan sebagai cadangan dan instrumen untuk menstabilkan nilai mata uang, mengingat sifatnya yang intrinsik dan kurang rentan terhadap spekulasi finansial. Selanjutnya, mekanisme pengaturan likuiditas tanpa bunga. Salah satu tantangan utama dalam keuangan Islam adalah mengelola likuiditas di pasar tanpa menggunakan suku bunga sebagai harga uang. Sistem Islam mengembangkan mekanisme inovatif yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan pembagian risiko. Pertama, penguatan sektor real. Semua instrumen keuangan syariah harus terhubung dengan aktivitas ekonomi
real. Ini berarti setiap dana yang dialokasikan harus digunakan untuk produksi, perdagangan, atau jasa yang sah. Hal ini mengurangi risiko gelembung aset dan spekulasi. Yang kedua, pembagian risiko yang adil. Dalam skema bagi hasil, penyedia dana, misalnya bank, dan pengusaha berbagi resiko serta keuntungan. Ini mendorong kehati-hatian dalam investasi dan memastikan bahwa keuntungan diperoleh dari usaha yang produktif, bukan sekedar modal. Yang ketiga, distribusi kekayaan yang seimbang. Mekanisme seperti zakat dan wakaf, meskipun bukan instrumen moneter langsung, berperan dalam mendistribusikan kekayaan dan mengurangi ketimpangan. Ini secara tidak langsung berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi. Yang keempat, perputaran uang yang sehat. Dengan menekan spekulasi dan mendorong investasi pada sektor real, sistem ini menciptakan perputaran uang yang lebih stabil dan berkelanjutan, menghindari krisis likuiditas yang sering dipicu oleh aktivitas keuangan murni. Mekanisme ini secara kolektif memastikan bahwa aliran dana di pasar diatur oleh permintaan dan penawaran aset real, bukan oleh manipulasi suku bunga. Mencegah spekulasi dan menguatkan keterkaitan sektor real. Salah satu pilar utama stabilitas moneter adalah komitmennya untuk mengurangi dan bahkan melarang praktik spekulatif. Spekulasi seringkali menjadi pemicu krisis keuangan karena menciptakan gelembung aset yang tidak didukung oleh nilai fundamental ekonomi real. Dalam sistem Islam, setiap transaksi keuangan harus memiliki kekaitan langsung dengan aset atau kegiatan produktif yang nyata. Ini berarti bahwa uang tidak diperbolehkan menciptakan uang tanpa adanya usaha, risiko dan aktivitas ekonomi yang mendasarinya. Sebagai contoh, investasi dalam sukuk didasarkan pada kepemilikan aset atau proyek yang menghasilkan pendapatan, bukan pada harapan kenaikan harga di pasar sekunder semata. Demikian pula, kontrak bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah mengharuskan penyertaan untuk modal kegiatan usaha yang konkret, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Keterkaitan antara sistem keuangan dan aktivitas produksi memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mereduksi volatilitas pasar. Dengan mengurangi ruang gerak spekulan, pasar cenderung lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh sentimen jangka pendek. Yang kedua, mendorong investasi produktif. Dana diarahkan ke sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja, menghentikan barang dan jasa, menghasilkan barang dan jasa, serta meningkatkan kapasitas produksi ekonomi. Yang ketiga, membangun ekonomi yang berkelanjutan. Fondasi ekonomi yang kuat dibangun di atas pertumbuhan sektor real, bukan hanya aktivitas yang finansial semu. Dan yang keempat, meningkatkan transparansi. Karena setiap transaksi harus terkait dengan aset real, tingkat transparansi dalam sistem keuangan menjadi lebih tinggi, sehingga mengurangi potensi praktik yang merugikan. Perbandingan sistem konvensional versus Islam. Memahami perbedaan mendasar antara sistem moneter konvensional dan Islam sangat penting untuk menghargai keunikan dan potensi model Islam menjaga stabilitas. Basis operasi, suku bunga sebagai harga uang dan alat kebijakan moneter utama. Larangan riba atau bunga berbasis bagi hasil jual beli dan sewa. Yang kedua, pengaturan likuiditas, operasi pasar terbuka, diskonto, giro, wajib minimum dengan bunga, sukuk bank dan sentral, GWM syariah, instrumen bagi hasil atau tanpa bunga. Yang ketiga, keterkaitan sektor real, cenderung terpisah memungkinkan spekulasi finansial. Wajib terhubung langsung dengan aset atau kegiatan produktif real. Yang keempat, pembagian risiko. Risiko mayoritas ditanggung peminjam, keuntungan tetap bagi pemberi peminjaman atau bunga. Risiko dan keuntungan dibagi antara penyedia dan dana dan pengusaha. Kelima, tujuan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, atau sering tanpa dimensi etis eksplisit. Stabilitas, keadilan ekonomi, distribusi kekayaan yang seimbang, kesejahteraan sosial. Perbedaan fundamental ini menunjukkan bahwa sistem moneter Islam tidak hanya menawarkan alternatif, tetapi juga solusi potensial untuk beberapa permasalahan struktural dalam keuangan konvensional. Implikasi global, meningkatnya penggunaan instrumen keuangan syariah. Dalam beberapa dekade terakhir, keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan menarik perhatian global.
Instrumen keuangan syariah seperti sukuk mulai digunakan secara luas di pasar internasional, tidak hanya oleh negara-negara mayoritas muslim, tetapi juga oleh pemerintah dan korporasi di negara non-muslim. Peningkatan penggunaan instrumen keuangan syariah ini didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, diversifikasi investor, yaitu sukuk menawarkan pilihan investasi yang menarik bagi investor yang mencari aset yang sesuai syariah atau yang menginginkan diversifikasi portofolio dari obligasi konvensional. Yang kedua, sumber pendanaan alternatif, yaitu bagi pemerintah dan korporasi, penerbitan sukuk menyediakan sumber pendanaan baru dari basis investor yang lebih luas. Yang ketiga, resiliensi terhadap krisis. Banyak yang memandang instrumen syariah lebih tahan terhadap krisis finansial karena keterkaitannya dengan aset real dan larangan spekulasi. Yang keempat, peningkatan kesadaran. Semakin banyak pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan manfaatnya, baik dari sisi etika maupun stabilitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa model keuangan Islam bukan lagi niche market, melainkan pemain yang semakin relevan di panggung keuangan global. Kontribusi terhadap stabilitas keuangan dunia. Sistem moneter Islam menawarkan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas keuangan global, terutama dalam konteks menghadapi krisis finansial yang seringkali berakar pada spekulasi dan leverage berlebihan di sistem konvensional. Pada tahun 2008, terjadi krisis keuangan global. Sektor keuangan syariah terbukti relatif lebih resilient karena minimnya eksposur terhadap instrumen spekulatif dan keterkaitannya dengan aset real. Pada tahun 2020, adanya pandemi COVID-19. Instrumen syariah seperti wakaf dan zakat menunjukkan peran penting dalam mobilisasi sumber daya untuk bantuan kemanusiaan dan pembangunan sosial. Yang pada tahun 2023, volatilisasi pasar global. Prinsip bagi hasil membantu mengurangi risiko sistematik dengan mendistribusikan kerugian secara lebih adil di antara pihak-pihak yang terlibat. Beberapa poin kunci kontribusi sistem moneter Islam. Yang pertama, pengurangan leverage berlebihan. Larangan riba dan kewajiban bagi hasil mendorong struktur permodalan yang lebih sehat dan mengurangi ketergantungan pada utang. Yang kedua, fokus pada aset real. Ini mencegah pembentukan gelembung aset finansial yang tidak didukung oleh ekonomi fundamental. Yang ketiga, pembagian risiko. Model bagi hasil menginternalisasi risiko, membuat lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan investasi. Yang keempat, keadilan sosial. Penekanan pada distribusi kekayaan dan keadilan dapat mengurangi ketimpangan yang seringkali terjadi akar ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Dengan menawarkan kerangka kerja yang berbeda, keuangan syariah dapat berfungsi sebagai penyeimbang dan pelengkap bagi sistem keuangan konvensional, meningkatkan keragaman dan ketahanan ekosistem finansial global. Ketertarikan global dan adopsi prinsip-prinsip syariah. Ketertarikan banyak negara, termasuk yang tidak memiliki populasi mayoritas muslim, untuk mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah adalah bukti kuat akan potensi stabilitas dan keadilan yang ditawarkannya. Negara-negara seperti Inggris dan Hong Kong telah aktif mengembangkan pusat keuangan Islam dan menerbitkan sukuk. Alasan di balik ketertarikan ini bervariasi. Yang pertama, resiliensi terhadap krisis. Pengalaman krisis finansial global 2008 yang menunjukkan ketahanan lembaga keuangan syariah telah menarik perhatian pembuat kebijakan. Yang kedua, diversifikasi ekonomi. Adopsi keuangan syariah dapat membantu negara-negara diversifikasi sumber pendanaan dan menarik investasi dari Timur Tengah serta negara-negara muslim lainnya. Yang ketiga, pertumbuhan pasar. Pasar keuangan syariah yang terus bertumbuh menawarkan peluang bisnis baru bagi lembaga keuangan dan penyedia layanan. Yang keempat, prinsip etis. Banyak yang mengapresiasi prinsip-prinsip etis keuangan syariah seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang dianggap lebih sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, inklusi keuangan. Keuangan syariah juga dapat berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama di komunitas yang enggan menggunakan produk perbankan konvensional. Tren ini mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip moneter Islam memiliki daya tarik universal yang melampaui batas-batas budaya dan agama, menawarkan model alternatif untuk mencapai stabilitas dan pembangunan yang lebih adil. Kesimpulan, menuju sistem moneter yang lebih etis dan stabil. Yang pertama, keadilan dan etika. Stabilitas moneter Islam tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang adil dan beretika, selaras dengan tujuan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mekanisme unik.
Instrumen dan mekanisme tanpa bunga yang inovatif membuktikan bahwa stabilitas dapat dicapai tanpa bergantung pada praktik konvensional yang spekulatif. Yang ketiga, implikasi global. Pertumbuhan dan adopsi instrumen syariah di kancah internasional menunjukkan relevansi dan potensi kontribusinya terhadap stabilitas keuangan global. Stabilitas moneter Islam menawarkan perspektif yang kuat dan terbukti untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan. Dengan fokus pada penguatan sektor real, pembagian risiko, dan distribusi kekayaan yang seimbang, model ini tidak hanya menjaga nilai uang tetapi juga menempuh pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan profesional keuangan syariah ada peluang untuk terus meneliti, mengembangkan, dan mempromosikan prinsip-prinsip ini. Implementasi yang lebih luas dari model moneter Islam dapat menjadi katalisator bagi transformasi positif dalam lanskap keuangan global, mengarah pada era stabilitas dan kesejahteraan yang lebih merata. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.